Ya, faktanya susu ikan memang belum banyak dijual di pasaran. Lalu bagaimana ahli gizi menilai apakah susu ikan bisa jadi pengganti susu sapi? Pak, ada susu ikan nggak, Pak? Nggak ada. Adanya cuma susu sapi ya, biasa. Sapi, soya, paling biasa, potong itu, paling biasa. Nggak masuk belum? Kalau toko-toko lain Bapak tahu nggak? Gitu ya. Kita sendiri udah pernah dengar belum sih Bapak? Belum pernah dengar juga susu ikan. Belum beredar luas di pasaran, pun di toko yang memang khusus menjual susu bayi dan anak. Meski telah beredar di pasaran sejak tahun lalu, faktanya warga belum tahu apa itu susu ikan, pun penjual di toko susu sekalipun. Hampir sama di minimarket misalnya, yang menyediakan berbagai macam kebutuhan. Ternyata tak terlihat produk susu ikan yang terpajang di etalasenya. Timnet mencoba mencari bagaimana bisa membeli produk susu ikan. Rupanya sudah ada produk susu ikan lokal yang dijual di e-commerce. Saat dikonfirmasi pun penjual menyebut memang produknya hanya bisa dibeli secara online alias belum ada distributornya. Ini adalah produk susu ikan lokal yang baru saya beli di marketplace yang katanya nanti susu ikan akan menggantikan susu sapi dalam program makan bergizi gratis. Bagaimana rasanya? Kita coba. Cara menyeduhnya sama seperti susu bubuk biasanya. Cukup 3 sendok makan, lalu seduh dengan air panas. Aduk sampai tidak ada gumpalan. Tambahkan sedikit air dengan suhu normal, lalu aduk hingga merata. Jadi setelah tegukan pertama tadi saya ngerasa kalau misalkan ini familiar banget rasanya sama fla pudding yang vanila gitu. Dan kalau misalkan saya aduk emang dari tadi kecium sih bau-bau vanilanya. Dan walaupun ini susu ikan ya, saya nggak ngerasa ada rasa ataupun bau-bau ikan begitu. Dan kalau misalkan ini dinikmati tanpa menggunakan gula pun juga udah cukup manis. Saya coba lagi. Bernama Surikan, varian coklat, tak ada bau ataupun rasa ikan, hanya sedikit berminyak daripada susu biasanya. Banyak juga warga mendengar soal susu ikan, masih terasa asing terdengar, pun melihat langsung ataupun merasakan sendiri produknya. Kalau saya hari ini baru dengar ya bahwa ada susu ikan, yang mana kalau menurut saya sih lebih baik Mbak tetap ke sapi aja Mbak, karena lebih familiar. Yang kedua, kita sudah terbukti uji klinisnya ya segala macam dari mulai balita sampai ke lansianya gitu. Kita tidak tahu ya kalau kandungannya susu ikan itu mungkin lebih baik dari susu sapi, ya is okay aja. Tapi menurut saya sih kayaknya kalau untuk simpelnya susu sapi aja. Kandungannya baik, diminumnya nggak amis. Itu kan mengandung protein ya. Jadi kita menambah tenaga kita, otak kita jadi berpikirnya lancar gitu. Ahli gizi menilai perlu ada kajian lebih dalam apakah nilai gizi susu ikan bisa menggantikan susu sapi. Yang membedakan susu ikan dan susu sapi itu adalah kualitas proteinnya. Jadi setiap bahan makanan sumber protein itu kualitas proteinnya bisa dinilai. Ada banyak parameternya, ada biological value, ada diet score. Tapi yang jelas nanti yang akan membedakan itu. Gitu. Nah kalau untuk protein susu sendiri itu memang sudah teruji ya. Untuk protein susu kan namanya whey. Nah whey itu udah banyak diteliti, maksudnya udah banyak yang tahu juga manfaatnya, bisa meningkatkan sintesis protein otot dan lain sebagainya. Nah kalau protein ikan ini ada macam-macam jenisnya, ada albumin, ada aktin, ada myosin, dan itu belum tahu ya skornya gimana kalau diuji kualitas proteinnya. Proses pengolahan yang kompleks dari ikan menjadi susu dinilai bisa berdampak pada penurunan kualitas dan nilai gizi. Sebenarnya kalau ikannya sendiri secara skor protein itu juga bagus skornya. Jadi dia sumber protein yang baik. Tapi kan ini akan ada proses ekstraksi proteinnya. Jadi hasilnya nanti itu perlu dites lagi. Apakah bisa menyerupai atau bahkan melebihi dari susu sapi? Belum ada keputusan final terkait mengganti susu sapi dengan susu ikan.
untuk pemenuhan gizi pada program makan bergizi gratis. Kandungan gizi harus disesuaikan agar tujuan utamanya dapat tercapai, yakni jadikan Indonesia bebas stunting dan pada akhirnya bermuara pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Angelina Dewi, Maria Natasha melaporkan untuk NET.